Banci-banci yang galak berjalan-jalan beraya situ. Uji kita lanang sama lanang, megang dadanya mecet ni. Apa hukumnya? Tidak haram. Tetek lanang. Dia banci. Banci lanang tino. Numpang mecet ni, tak apa-apa. Maya, jangan tahu-tahu. Kalau sepatu ngantak lagi kita. Hai, kan ini mecet Maya tidak nah. Kita lanang jengok betina cantik, bersyahwat. Dak ajak ngapu-ngapu. Sama mak iwak tempalo juga gelok. Mana baca belakang ngetai mana gini. Ngagai kacau gini. Penaki marak meluk cucuk neti. Laki yang meluk teruk iya. Apa sih kok berdarah? Uji lagi apa dia ni? Apa nyok sambungan hutang? Astagfirullahalazim. Nak jadi apalah bici itu? Marah laki dek kata agut dan kamu ni dek. Cucuk niti jiji guni. Ayo genti apa? Marah. Enyes pulak nak wadah apa nak isi yo. Iya. Alhamdulillah, saat ini saya tidak menyangka bahwa malam hari ini baca ketemu dengan dulu-dulu wong Palembang sekitar Sumatera Selatan yang mencari rezeki di kota Batam. Alhamdulillah, yang sudah sekian tahun hidup di kota Batam dengan berbagai kesibukan masih menyempatkan diri untuk mempersatukan, bersatu di dalam kebaikan, dan buktinya malam hari ini dengan persatuan tersebut terlaksana acara peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian saya hormati, besar ini kecil dikit. Kita Bapak dari kecil mulai dari Palembang mungkin sampai saat ini di Batam, sampai umur kita sekian ini, alhamdulillah kita selalu mengikuti acara peringatan Maulud dan peringatan hari-hari besar Islam. Bapak Ibu, usia saya 45 tahun, lahir tahun 74, tanggal 9 Februari. Mulai diajak oleh wong tua hadir acara-acara Islam ini, mbeklah kita besar sedikit umur 10 tahun. Berarti sudah 35 kali menghadiri maulud. Kalau seandainya 1 tahun 1 kali menghadiri maulud. Kalau menghadiri maulud 1 tahun itu 2 kali, berarti dalam masa 35 tahun kurang lebih sudah 70 kali. Artinya sudah 70 sifat terpuji Nabi Muhammad harus ada pada diri kita masing-masing. Tapi pada kenyataan kita nak baca ngomong kuang Bapak, mari kita menyadari diri kita masing-masing sejauh mana kita telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Pak Ibu, ngadakan acara-acara seperti ini, Maulud, Isra Mi'raj,
nuzul Quran. Sebenarnya Bapak dak kate gunanya ngadokan hari-hari besar Islam nih. Dak kate gunanya duit habis, waktu terpakai, tenaga terkuras, kadang-kadang gawe ditinggal ke meke ke suksesnya acara. Tapi Bapak memperingati hari-hari besar Islam, sesungguhnya Bapak dak kate gunanya. Bapak Ibu boleh laporkan omongan aku nih ke presiden atau ke siapapun, dan akan saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Aku udah ada ngomong Bapak, bertanggung jawab bahwa memperingati hari-hari besar Islam dak kate gunanya kalau tingkah laku dak berubah. Ya dah. Yang dak semayang masih dak semayang, yang anak ke duit tambah jadi, yang ngimbit tanah tambah galak. Ngado ke maulud ini bukan kita cuman kampung Bapak, tekokan apa istana presiden. Setahu saya Bapak dari mulai Pak Soeharto, kalau Pak Soekarno tak nemui Pak, tapi ada rekaman videonya Pak Soekarno ngadokan maulud, dan beliau memuji Nabi Muhammad. Satu-satunya pemimpin yang patut dan harus dicontoh adalah Nabi Muhammad. Ada Bapak videonya, silakan dicek di YouTube. Pidato Presiden Soekarno tentang maulud Nabi. Yang kutemui Pak Soeharto, Pak Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, yang ini. Jokowi. Semuanya Bapak ngadokan maulud, ngadokan Isra Mi'raj, ngadokan nuzul Quran. Di kantor DPR, di kantor MPR, gubernur, wali kota, lurah, Pol PP, kampung-kampung, bahkan semua perkantoran yang ada di Republik Indonesia ini ambil bagian memperingati acara maulud Nabi, Isra Mi'raj, nuzulul. Tapi Bapak, ada tak hasilnya? Ada tak hasilnya? Nah, jadi gunanya kita ngadakan acara seperti ini, mari kita untuk mencontoh Nabi Muhammad. Orang yang mencontoh Nabi Muhammad itu Bapak tak kate ruginya. Bukannya nyontoh Nabi Muhammad itu jadi rugi dah. Nabi Muhammad doanya pasti diterima. Nabi Muhammad pasti masuk syurga. Nabi Muhammad hamba Allah yang paling mulia. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak engkau ya Muhammad, kata Allah, aku tidak akan menjadikan alam semesta ini beserta isinya. Langit, bumi, angin, tanah, air, api, semua alam semesta dijadikan dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup dan mati Nabi Muhammad kemuliaan bagi kita sebagai umat beliau. Kita kalau nak nyontoh wong, yang dicontoh nih wong berhasil apa wong tidak berhasil? Pasti nyontoh wong berhasil. Di pojok dunia nih yang berhasil adalah Nabi Muhammad. Hamba Allah yang paling berhasil di atas dunia ini adalah Nabi Muhammad. Maka itu kita diwajibkan untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan di dalam kehidupan. Bahkan kata ulama,
siapa yang rajin menghadiri acara Maulud Nabi, yakinlah bahwa dia bakal meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Duduk. Jingok anda kamu sana. Jingok. Kok lama ni. Pakai kopca putih. Kopca putih ni sunat bapak. Tak ada nunggu pergi haji. Tidak. Orang pergi haji itu bukan untuk dapatkan kopca putih. Pergi haji itu bapak, aku tak galak naik haji. Ku marai orang ngomong, Pak Ustaz, insyaAllah aku tahun ni naik haji. Ku marai. Haji itu pergi pak, menunaikan haji, bukan naik haji. Kalau naik haji rasa ke Mekah, Batam banyak gaji naik ibarat. Numpang naik dengan dia tak? Iyo. Kopca putih itu sunat hukumnya. Karena Nabi berkopca putih. Nabi pakai sorban bapak. Kadang pakai kopiah putih, kadang Nabi tak pakai kopca. Tapi Nabi tak pernah pakai warna hitam. Peci warna hitam ini topi nasional. Banyak botol di pinggir jalan itu. Islam bukan pakai peci. Assalamualaikum pula. Nah bingung. Itu pejabat-pejabat yang bukan Islam pakai peci kalau pak. Jadi jangan terbudi dengan peci itu. Keset juga peci itu bapak ada nomor Singapura. Cuman kalau kopca putih ni sudah pergi haji tenang makainya. Kalau belum pergi haji makai kopca putih agak tak tenang. Itu namanya haji ma'lum. Makai kopca pergi belum, nah. Tak ada berdosa ya. Cuman wong kopca putih ni wongnya surah pak. Wongnya tidak pelit. Wong kopca putih. Wong kopca hitam ni pelit. Mana pernah nyuci? Tanyalah. Wong kopca hitam mana pernah nyuci? Dari mulai dia kahwin sampai punya cocong tak pernah dicuci kopca hitam. Ya? Yeah? Nah, sunat. Ngapa? Ini ibu-ibu nih. Bu. Ibu ngapa pakai jilbab? Yolah Ustaz, ini kan perintah agama. Wanita harus nutup aurat. Ibu kalau nyengok badan ibu nih ukuran M baju. Ngapa XL nih? Memang wong Islam betinonya harus pakai baju ngobong-ngobong. Tidak boleh yang ketat-ketat itu, haram hukumnya. Kaki Allah marah, diazab oleh Allah. Nah, jadi wong yang maki-maki itu wong ingat sama Allah kalau. Dan ibu juga untuk apa bu? Ibu ambok-ambok ke dengan lanang lain. Bapak juga, kita lanang nih bapak, berat beban. Kita bangga punya bini cantik. Sebenarnya kalau kita punya bini cantik, wong lain melok menikmati juga. Kita jahat jadi tak bergau. Kita jahat tak bergau. Ngomong, memang sopir yuk, hai. Sopir apa laki ku itu? Ya Allah, Rabbi. Mak langit dengan bumi. Nah, kau. Bini kita cantik, wong melok ngawas. Tak tenang juga itu. Nah, yang tenang tuh wong punya bini jahat. Tenang. Karena bininya tidak diawasi wong dia pegel ngawasi. Cantik dan jahat betino itu tergantung di lampu. Kalau lampu hidup kejingoan bagusnya. Lampu mati gelap hilang. Ibu ngapo? Ibu cantik, ibu montok, ibu bahenol, ibu mulus bukan untuk lanang lain. Cantik ibu bukan untuk dipertontonkan untuk laki-laki lain. Ayu mamra'atin kharajat min baiti zawjiha, tidaklah wanita keluar dari rumah suaminya muta'attirun, berpakaian yang mencorok, berpakaian minyak wangi, berdandan yang bagus-bagus, mengakibatkan pandangan laki-laki kepada dia. Apa kata Nabi? Setiap mata memandang dia sama dengan satu kali berzina. Seorang laki-laki
Seorang suami yang bangga punya istri cantik sehingga dia berharap supaya orang lain memuji dia, dia punya bini cantik, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Suaminya Allah siapkan satu kursi di jiwa api neraka. Kelantasan lah. Jadi ibu, ini ibu dengar kamu, cantiknya wanita itu ukurannya suami. Ibu tidak perlu minta nilai dengan lanang lain. Yang penting suami ibu menilai ibu. Itulah ukuran cantiknya betina. Kita juga bapak nyingok betina cantik, nafsu, syahwat, dak katik guna juga. Kita lanang nyingok betina cantik, bersyahwat, dak ajak ngapo-ngapo. Sama mak iwak tempalo juga gelok. Mana baca belakang ngetai mana gini. Ngagai kacau gini. Nah, kalau bini kita pecak sel, pacak di tepak. Iyo, pacak di rabo. Halal. Ini gelengan berpacaran pecak nafsu ni ya. Gelengan sudah kawin terkapal-kapal barang itu. Kapan mangak kak? Kakak buntu ni jauh. Iya. Waktu bercewek anjak pakem nian. Kalau lepas kancing tu siko. Maka ibu pacak-pacak nyenang ke laki. Rambut tu bersuri. Baju tak pula nak berhenti tiap hari ibu. Yang penting bersih. Walaupun daster siko itulah. Iya pakai malam, cuci pagi, siang jemurkan, ke sore pakai pula. Nak apa-apa asal tidak bau. Ini seminggu tak cuci, nyamuk lagi nyauk. Laki marah meluk cucuk neti. Laki yang meluk tu iya. Apa siok berdarah? Uji lagi apa dia ni? Apa nyok sambungan hutang? Astagfirullahalazim. Nak jadi apalah bici itu? Marah laki dek kata agut dan kamu ni dek. Cucuk neti jiji ku ni. Ayo ganti apa? Marah. Enyes pula nak wadah apa nak isi yo? Iya. Astagfirullah. Masih hidup tak mamang itu? Hah? La haula wala quwata illa billah. Oh, boleh pahala bu. Hei, nyekel tangan bini nah. Bini nyekel tangan laki, laki nyekel tangan bini, melepaskan satu dosa. Ini baru nyekel. Nah, ini cara tua ni, cekelan. Tak cara apa-apa lagi, jadilah seremet anak. Boleh pahala. Lah barang tua. Kapan malam-malam ngereki bini yang wong tua ni tak ajak tidur kalau kata pikson. Nah, itulah kalau lagi cewekan mambu minyak wangi, kalau punya anak mambu koyo, kalau lah punya cucung mambu pikson. Saling kosok dengan yai, puji nyai. Ya Allah yai tulang galau. Yai tak tua. Yai pula ngosok nyai. Sekosok ah. Pantu gosok ya Allah nyai lah lembut galau. Boleh pahala, jangan tahu-tahu. Nah, jadi kalau laki mati gancang lah. Ya, jari pahala. Boleh pahala. Mencium istri, mencium suami, 10 menjatuhkan dosa, 10 diangkat martabat, 10 kebaikan dia dapat. Berjatuhan dosanya 10. Nyium nikmat ini dalam kitab Qurratul Uyun. Dia meluk 20 kebaikan dapat 20 derajat dan diampunkan 20 dosa. Meluk bukan main-main. Maka itu mahab mesti pacak nyago badan. Melakukan hubungan suami istri lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu ada keterangannya dalam kitab Qurratul Uyun. Ada yang ngomong dalam ceramah, Pak, wong nanya dengan saya,
bahwa katanya sekali melakukan hubungan suami istri sama dengan membunuh 1000 orang Yahudi. Aku sampai malam ni belum ketemu keterangannya. Tak boleh basing-basing ngomong. Jadi ibu itu benar apa Ustaz? Nah, belum terbaca je keterangan itu. Belum terbaca membunuh Yahudi. Jadi ibu-ibu tu jama dengan ustaz jama itu balik ngomong dengan lelaki, kak rupanya kak sekali berhubungan itu sama dengan bunuh 1000 Yahudi. Ai, uji lelaki. Anak banyaknya deh. Iya. Pahala. Masya Allah. Alhamdulillah. Mesej lelaki nak bunuh aku. Nah. Kau ujungnya bunuh. Sudah, bini jadi. Akhirnya terbunuhlah 1000 Yahudi. Karena boleh pahala tadi malam ni 2000. Kapan 2000 nak ketiga kali? Laki yang ngomong kalau main ni aku terbunuh. Ya Allah, jam berapa hari ni? Nah, nanya jam kan nak berhenti. Coba, apa nak susah? Tak susah. Kenapa ibu nutup aurat? Karena takut sama azab ibu. Halo. Seorang wanita sengaja membuka auratnya, 1 lembar rambutnya sengaja keluarganya tahu, 500 tahun dia bakal kena nunggu masuk surga. Ibu itu tidak ada punya dosa sehingga dia tidak masuk azab neraka. Tapi kan rambutnya keluar sikok sengaja 500 tahun dia nunggu antrian masuk syurga. Hati-hati. Nabi sekali hari ibu menangis. Nangis ni ya. Oh, segan-segan. Uji Siti Aisyah, uji Siti Fatimah. Ngapa abah nangis? Abah ingat waktu masuk jiwa neraka nak malam Isra Mi'raj. Ingat betina tergantung nak digantung dengan rambutnya. Sudah tu digantung dengan buah dadonya. Dosa apa bah wong betino itu? Sangkan digantung itu. Itulah umatku seorang wanita yang keluar rumah tidak nutup aurat. Betino jilbab tu nah. Tergantung okay? Kamu malam ni beb jilbab. Dosa. Yang digantung buah dadanya siapa? Itu wanita yang menyusui anak tetangga tanpa izin suaminya. Haram, tidak boleh. Tidak boleh, haram hukumnya. Walaupun anak dia nangis, tetap tidak boleh disusui. Haram hukumnya. Ya, anak tetangga, tambah lagi laki tetangga. Sebenarnya ibu, bapak kita ni memang mesti terima kasih sama Nabi Muhammad. Jadi banyak nian yang sudah ditunjuk tahu oleh Nabi dan hal-hal untuk supaya kita jauh dari azab neraka. Tapi ngapa orang tak baca nyuntuh Nabi Muhammad? Karena dia tidak punya 3 sifat ini. Dia tidak bakal nak ngarep ridha Allah. Dia tidak ada kepengen selamat di akhirat. Dan dia tidak banyak ingat kepada Allah. Kalau dia mikir hidup ini bakal mati, tidak akan dia maksiat. Hidup ini pasti mati bapak. Tak lemak pula tidak mati-mati. Wong mati kalau dia dewean di Batam. Mana lah wong ya habis kalau di malaikat tinggal kau. Fikirlah rambut panjang, kuku panjang, gigi api lepas kalau. Masih berdoa, ya Allah ya Tuhanku, panjang kalau umurku. Bingung juga, tak panjang-panjang umur tu nak apa? Umur panjang tu kalau ibadat. Umur yang ada lagi solat tidak. Solat tidak dilakukan, puasa tidak digawikan, minta umur panjang. Ganti guna. Hidup manusia kalau tidak ibadat, bahagialah binatang dari kita. Percaya tak? Iya je. Kambing tu bergega pak, kulitnya buat terbangan. Tu yang ibu-ibu nabu tadi. Ya Rabbi barik, kincing-kincing ya Rabbi barik, wa atoni
kita bangan bimpang abang bimpang bimpang abang bimpang ya Nabi salam alaika bimpang abang bimpang kulit kambing dagingnya buat sate tulangnya buat sop buntutnya buat sop buat soto kepalanya buat kari lidahnya jeroannya buat sate padang kakinya buat kikil tainya buat popo kambing katik buangan kita kulit kita buat apa daging kita buat apa katik manfaat pak kalau bukan amal ngapa kita nandak nyuntuh Nabi Muhammad emang kita sudah mulia semulia apa kita dengan Nabi Muhammad sehebat apa kita dengan Nabi Muhammad hati-hati bapak hidup pasti bakal mati tidak mungkin tidak bakal mati semua kita akan binasa dan mati kapan sudah mati semua selesai harta tinggal bedeng tinggal rumah tinggal siwan tinggal mobil tinggal jabatan tinggal bahkan istri cantik pun membagi bini jahat lagi hidup tinggal terus tengoklah kondangan tak diajak tanya mang cik mana bicik usah pandang baik dia tenang tambah lagi mati kalau kata amal amalan yang paling hebat adalah amal mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pedagang nyuntuh Nabi jadi pejabat nyuntuh Nabi milih pejabat ikuti aturan Nabi ini kan wong lagi kami bapak Ustadz kalau ceramah tuh dah usah nyebut-nyebut politik tuh ceramah be bapak kira politik tuh lepas dari agama apa hah? Bapak kira politik tuh tidak pakai agama pojok dunia ini tidak akan benar bapak tanpa agama semua harus diatur oleh agama apapun Hindu, Buddha, Kristen, tambah lagi Islam mengatur ini semua adalah agama kalau agama dilepaskan bapak hancur hidup ini kalau soal kita bermasyarakat biasa tetangga kita wong Nasrani tetangga kita wong Chinese wong Hindu, wong Buddha no problem tak ngapa-ngapa dia lakum dinukum kamu kami jangan saling la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma kamu tak bakal nyembah yang kami sembah kami tak bakal nyembah yang kamu sembah sudah jelas ayatnya wong Kristen nak Natal lajulah siapa nak ngelarang dia Natal urusan dia yang tak boleh tuh orang Islam melok Natal itu yang tidak boleh ngapa kalau kita melok Natal berarti kita melok menekan adanya Yesus sementara mereka meyakini Yesus itu adalah tuh ada Tuhan selain Allah ada tak ngapa melok Natal anu Ustaz mbak kuenya mbak kue tapi Ustaz kalau kita hari raya orang Chinese parak rumah kami tuh melok hari raya tidak apa-apa agama mereka tidak melarang ini agama Islam yang melarang ini hari raya melok Natal melok cap gome melok malaikat bingung mak mana kawin ni sopo tadi di masjid inilah di gereja ulo dengar lagi di kelenteng nah kerok budaknya anu malaikat toleransi nih untuk ketulah balak kan tak bisa bapak Nabi pun hidup dengan orang Nasrani dengan orang Majusi tapi Nabi tidak terpengaruh kalau menurut Al-Quran Natal itu salah bapak ya lagi
anakku nangis. Ya dah berhenti lah nak buya habis saya dijawab. Anakku lah nangis. Ya, nah alhasil Bapak ngomong apa tadi? Kau Natal tadi. Oh, ketika Sayyidatuna Maryam nak melahirkan Nabi Allah Isa, naik ke Bethlehem. Lapang. Siti Maryam tu lapang. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit ilaiki rutaban janiyah. Lapang Siti Maryam nak makan, kata Allah gagal pohon kurma. Kaget yang rutab itu jatuh. Rutab itu Bapak, kurma yang muda. Tua tidak, muda liwat. Mengkel. Menurut wong Arab, ilmu kurma ini, kurma tidak bakal berbuah kalau tidak musim panas 50 derajat. Baru dia pacak masak kurma. Sementara Bapak kalau kita nyengok gambaran Natal, itu Natal Nabi Isa lahir, ada pohon cemara, sama ada salju. Berarti Nabi Isa menurut mereka lahir musim dingin. Menurut Al-Quran lahir musim panas. Bapak nak percaya yang mana? Percaya Quran apa percaya agama wong? Nah, jadi kita bukan tidak boleh bergaul dengan siapapun boleh, tapi tidak harus kita menjual akidah. Kenapa mereka mengikuti orang seperti itu? Karena mereka tidak punya modal 3 tadi. Kalau mereka punya modal 3, aman. Pejabat pemerintah punya modal 3, dia akan berbuat yang baik, berbuat yang benar sesuai dengan aturan agama, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak punya modal 3, itulah jadinya koruptor. Hati-hati. Dulu Bapak ada satu kisah, ada wong ke pasar dengan cucungnya. Jadi beli kacang, sambil wong nimbang itu dia nyembeknya si kok kacang dah makannya kacang abang. Sudah tidak ngomong dia ngembek kacang si kok itu. Pendek cerita mati wak itu. Begitu mati Bapak dikubur lama puluhan tahun. Kubur itu kena jalan umum. Akhirnya kuburan tadi dibongkar. Wak tadi yang lah mati tadi Pak hancur jasadnya, tinggal tulang belulang. Cucungnya lah besar. Begitu dibuka peti Pak, hancur kalau sudah. Tinggal kerongka kepalanya baik. Cuman anehnya kacang abang masih leket. Kacang abang masih leket di gigi. Karena lagi hidup ngembek kacang abang sikok. Di dalam riwayat Bapak, ada orang ahli ibadat. Orang itu hebat ibadatnya, menurut pandangan orang itu tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Pasti dia masuk syurga. Tapi doanya ditahan oleh Allah masuk syurga 500 tahun. Ditanya apa dia sebabnya? Sebabnya hanya satu. Dianya pernah minjem satu buah jarum. Jarum itu dianya lupa malik ke? Bukan nanda malik ke? Lupa malik kan? Ditahan masuk syurga 500 tahun. Mak mana dengan koruptor? Mak mana dengan memakan harta rakyat? Mak mana dengan mereka yang makan harta negara? Benyek dia. Ini kapan mati? Hadirin sekalian, para pengantar jenazah yang terhormat, marilah kita antarkan jenazah almarhum sampai ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Siapa ngomong mati istirahat? Siapa? Tambah engkau ya. Bagi malaikat turun kau sini nak penyek kau, turun lah kau. Nak berlari ke mana? Bocok tanah kanan kiri tanah, kapan ngedok ke bawah tambah jeruk. Masih lemah hidup di dunia Bapak. Tidak solat belum kena azab, tidak puasa belum kena azab, korupsi tidak kena azab, makan haram belum kena azab, makan riba belum kena azab, masih lemak di dunia. Kalau lubang kubur tidak ada istilah istirahat. Hati-hati, dosa yang paling berat, dosa yang paling berat adalah dosa menyangkut manusia. Hati-hati kalau kita makan hak wong, jangan sampai kita tidak amanat.
Jangan sampai kita tidak sampaikan amanat orang, tambah lagi kita makan hak-hak orang. Kenapa? Karena itu akan membawa kesengsaraan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kenapa mereka tidak bisa mencontoh Nabi Muhammad? Karena mereka tidak memiliki 3 sifat tadi. Kalau 3 sifat itu menyatu dalam diri mereka, semua langkah pasti mereka takut kepada Allah. Karena mereka tahu hidup setelah dunia ini pasti ada akhirat, dan di akhirat adalah tempat pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedepan siapapun pemimpin, ingatlah, hati-hati, kita semua akan diminta pertanggungan jawab. Dan kita juga sebagai rakyat yang memilih para pemimpin pun harus bertanggung jawab kalau kita milihnya salah. Kita harus milih yang benar, kita harus milih yang pas dengan hati kita, bukan kita milih yang sembarangan. Modal kita mata nyingok, kuping dengar, hati menentukan. Mata melihat kenyataan selama dia menjadi pejabat, telinga mendengar apa rencana dia ke depan, hati kita jawab. Ikuti kata hati, jangan mengikuti kata-kata duit. Bulan April kaget bapak, rakyat bakal diuji dengan pilihan 5 sekaligus. Milih presiden, DPD, provinsi, DPR RI, DPR provinsi, dan DPR kota, kabupaten. Hati-hati, nak benar-benar kita jingok siapa kenal. Yang kita kenal akhlaknya baik, akhlaknya bagus, bermasyarakat, orangnya tanggung jawab, bismillah. Siapapun juga dia, silakan dipilih. Ikuti kata hati, jangan meloi karena duitnya. Dia nginjuk, kita ngembeknya. Dia nginjuk 100 bagi 5 tahun 20.000, 20.000 bagi 360, bahagialah coketan gigi daripada duit. Hati-hati, kalau kita tahu bapak itu ujung 8, kita tahu dia jelek, kita tahu dia tidak bagus, dia tidak amanat, dia tidak bela kepada rakyatnya. Jangan sampai salah menentukan sikap. 5 tahun kita memilih pemimpin salah, dalam 5 tahun itu kebijakan dia kita melok bertanggung jawab. Pilihlah pemimpin yang memiliki 3 sifat ini, yang kita bisa tahu dalam perjalanan hidup dia. Dengan menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa kamu. Semoga kita dapat mencontoh Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita. Insya Allah Nabi Muhammad akan mengakui kita sebagai umat beliau, dan kita dikumpulkan bersama beliau di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah Ta'ala, saya mohon ampun. Dengan kondisi saya yang kurang sehat, bapak pecah sehat ini tidak sehat bapak, karena memang harus selalu berobat sesuai dengan jam. Insya Allah Ta'ala apa yang disampaikan ini jangan ingat humornya, jangan ingat ketawanya. Saya yakin bapak 1 atau 2 kalimat insya Allah ada yang bermanfaat. Make handphone merek Siemens, make kartu-kartu simpati. Bapak ibu kalau pecah demen, kapan-kapan kayak ngundang lagi. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Besok kami bakal balik ke Palembang. Tolong doa, walaupun kita jauh di mata tapi dekat di hati. Insya Allah di dunia kita kumpul, di akhirat pula kita kumpul sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Subuh gak di mana sih? Di mana? Pasal Gubah. Subuh kaget. Segi ketiga pulang. Subuh kaget Masjid Akhirat di Pasar Gubah. Sagubah. Ya. Sekian, semoga ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.